Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, kami memulai perjalanan umroh perdana kami sekeluarga hingga akhirnya sampai di Madinah dan merasakan keterangan hati yang sulit diungkapkan dengan kata-kata di Masjid Nabawi. Dan ada satu momen yang begitu membekas saat hujan turun di Masjid Nabawi. Rintik hujan yang jatuh seolah membawa kesejukan, bukan hanya di udara, tapi juga di hati. Di tempat yang mulia ini, hujan terasa seperti rahmat, mengiringi doa-doa yang kami panjatkan dalam suasana yang begitu syahdu dan penuh harap. Tanggal 23, kami mengunjungi Al-Ula. Perlu kami sampaikan, Al-Ula yang kami kunjungi bukanlah Madain Saleh yang dikenal sebagai kawasan kaum Samud. Namun, kami mengunjungi Al-Ula Old Town, kota tua dengan bangunan khas dari tanah liat yang menyimpan jejak kehidupan masa lalu. Kami juga melihat Jabal Al-Fil, batu raksasa yang terbentuk alami menyerupai gajah, atau orang biasa menyebutnya Elephant Rock. Di tengah luasnya gurun, pemandangan ini terasa begitu megah, mengingatkan kami akan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, tanggal 24 Maret 2026, kami mengunjungi Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah yang penuh keutamaan dan menjadi salah satu tempat yang sangat dianjurkan untuk dikunjungi. Perjalanan dilanjutkan ke kebun kurma, melihat langsung proses tumbuhnya buah yang penuh berkah. Di sini kami belajar bahwa setiap rezeki memiliki proses dan setiap proses ada hikmahnya. Perjalanan selanjutnya, kami mengunjungi Jabal Uhud, tempat bersejarah terjadinya perang Uhud, yang mengajarkan tentang ketaatan, kesabaran, dan pengorbanan. Di sore hari, kami berjalan di sekitar pelataran Masjid Nabawi. Kami mengunjungi Masjid Al-Gamamah, yaitu tempat di mana Rasulullah meminta diturunkannya hujan. Di sebelah kanannya berdiri Masjid Abu Bakar Asy-Shiddiq, dan tidak jauh dari situ berdiri juga Masjid Ali bin Abu Thalib. Perjalanan ini bukan hanya tentang tempat, tetapi tentang setiap rasa dan setiap makna. Dan perjalanan kami masih berlanjut. Tanpa berlama-lama, mari saksikan video perjalanan kami di Madinah. Alhamdulillah. Sekarang kita OTW Al-Ula tanggal 23 Maret 2026. Kita berangkat jam 8 ya, setengah 9, 8.30. Naik HS. Perjalanan memakan waktu 3 jam. Semoga lancar sampai pasukan cilik. Ayo. Iya. Jadi kalau cewek, Halo. itu dua-duanya dari tengah-tengah. Ini lagi makan. Enggak ada lagi bisa. Lagi dong sekali sih. Ini kayak terminal busnya ini ya. Itu banyak banget terminal bus di sini.
Alhamdulillah sampai juga Al-Ula 12.23. Udaranya meskipun panas tapi ya sejuk 23 derajat. Alhamdulillah. Nanti kita bercerita tentang Al-Ula. Ini mobilnya. Yuk kita naik mobil Al-Ula. Toiletnya di mana toilet ya? Dalam ada ya? Yuk, bismillah. Itu jadi daerah destinasi wisata tur di Indonesia. Oh ya? Ini naik mobil kecilnya. Di Indo jarang ya orang ke Kami berada di Al-Ula Old Town, kota tua yang dahulu menjadi pusat kehidupan dan jalur perdagangan. Bangunan dari tanah liat, lorong-lorong sempit, dan suasana yang begitu tenang. Tempat ini bukan hanya indah secara visual, tetapi juga menjadi saksi perjalanan manusia dari masa ke masa. Namun, Al-Ula yang juga dikenal dengan adanya kawasan Madain Saleh yang diyakini sebagai peninggalan kaum Samud, kaumnya Nabi Shalih alaihissalam, kaum yang diberikan kemampuan luar biasa memahat gunung menjadi tempat tinggal. Namun, karena kesombongan dan kedurhakaan mereka, Allah menurunkan azab yang sangat dahsyat. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda ketika melewati tempat tersebut, "Janganlah kalian memasuki tempat kaum yang diazab, kecuali dalam keadaan menangis. Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kalian memasukinya, agar kalian tidak tertimpa seperti apa yang menimpa mereka." Karena itu, kami memahami bahwa tempat ini bukan sekedar destinasi wisata. Ada adab, ada batasan, dan ada pelajaran besar yang harus dijaga. Dan dalam perjalanan ini, kami tidak mengunjungi kawasan tersebut. Kami hanya berada di area yang diperbolehkan, yaitu Al-Ula, Old Town, dan sekitarnya. Perjalanan ini mengingatkan kami bahwa kemajuan, kekuatan, dan kehebatan manusia tidak akan berarti apa-apa jika tidak diiringi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat ini bukan hanya tentang keindahan, tetapi tentang peringatan agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seperti kayak destinasi wisatanya baru di kota Al-Ula ya, karena nah ini sama. apanya desainnya. Ini kan dia jual gelap. Setiap spotnya ini Instagramable, bagus banget. Saking keren-kerennya nih, bingung mau foto ini. Udah gitu lightingnya juga lagi bagus banget. Mataharinya lagi nggak terlalu redup, nggak terlalu kenceng. Blessing banget sih hari ini ke Al-Ula. Sayangnya di sini nggak ada yang jual pup mie. Jadi semenjak ada bandara katanya kota ini sudah mulai berkembang gitu ya. Jadi bersih banget kotanya. Kayak Beverly Hills gitu. Jalanannya bersih, rapi. Namanya Old Town. Blue takis. Parfum. Wangi banget. Tapi jadi satu jatuh jadi berapa? Bukan langsung jadi satunya harga gitu. Wah, ini sejuk banget. Ya, yang menjadi pertanyaan saya,
kenapa tempat sebagus ini dibikin di Al-Ula ya, karena setiap kita ngobrol gitu sama teman-teman muslim yang lainnya bahwa ngapain Al-Ula dikunjungin gitu, karena Nabi Muhammad aja berusaha untuk menghindari tempat ini gitu ya. Nah, atas dasar mindset itu teman-teman dari kalangan muslim pada umumnya tuh yang dengan mindset seperti itu pasti tidak akan mengunjungi Al-Ula. Padahal bagus, secara tempatnya bersih, sangat termanage gitu, kamar mandinya juga bagus, areanya juga so far atau di Maret ini udara masih memang sejuk ya, 25 derajat. Tapi kenapa pemerintah Arab Saudi membuat destinasi bagus seperti ini di Al-Ula? Mungkin kalau ada yang tahu silahkan komen mengapa demikian gitu. Nah. Banyak banget spot ini ya, spot keren ya, sampai bingung kita mau foto di mana. Ini bagus nih yang ya. Udah gitu hari ini tuh sepi banget, enak banget loh. Dadah, tuh kembang kami. Ini berasa kayak main game Assassin's Creed. Tau nggak bang? Ustaz tau nggak Assassin's Creed? Mendung Asoy itu enak banget. Masya Allah. Itu masih di daerah Madinah ya? Oh ya, Al-Ula ya, udah Al-Ula ya. Ya, ini adalah Elephant Rock. Dari Old Town tadi tuh tidak terlalu jauh, sekitar 45 menitan. Berapa kilo ya kira-kira? Sekitar 70 kiloan kali. Ini ada yang namanya Elephant Rock, karena bisa kita lihat itu ada batu itu mirip seperti Elephant Rock. Nah, ini kalau ini apa nih? Ini Princess Rock. Elephant Mall. Elephant Rock. Raja aku. Sekarang kita mau ngopi di Elephant Rock. Biasanya setiap parkiran kan kalau di Al-Ula itu ada pembatas yang terbuat dari batu sama apa nih, kayak daun kurma kayaknya. Mobil nggak akan melewati garis nih. Kalau cuma cat kan melewati garis. Kalau ini nggak bakal ya. Lewatin aja kalau mau ketuncuk ininya nih, tajam. Nah, ini.
sebelum rame. Lari. Ayo. Ayo. Ya kan, udah gak gatel kan? Ayo. Canda manda kali kalian jom. Ayo. Tuh Elephant Rock-nya. Nih, give feedback. We would like to know more about your Al-Ula experience. Ayo. Nah nih, gajahnya semakin dekat nih gajahnya. Elephant Rock. Gak apa-apa lah ya, masih halal ya Tat ya? Pasir kan itu. South ada Barnes. Tempatnya kalau kita duduk anginnya gede kena pasir tuh. Duduknya di bawah gitu. Ada-ada aja sih. Masjid pertama Nabi Muhammad. Masih pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad ini deh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang tanggal 24 Maret. Oh ini udah banyak perubahan ya? Rundown kita pada hari ini adalah pertama mengunjungi Masjid Kuba. Kedua kita akan ke kebun kurma. Yang ketiga adalah Jabal Uhud, mengunjungi Jabal Uhud. Masjid ini bukan sekedar masjid biasa. Ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW, didirikan saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, dan menjadi simbol awal peradaban Islam yang dibangun di atas keimanan dan ketakwaan. Allah bahkan mengabadikan keutamaan masjid ini dalam Al-Quran, bahwa masjid yang didirikan atas dasar takwa lebih layak untuk kita dirikan sholat di dalamnya. Ada satu keutamaan yang begitu luar biasa di tempat ini. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian datang ke Masjid Kuba dan melaksanakan sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti melaksanakan 1 kali umroh. Sebuah amalan yang terlihat sederhana namun memiliki nilai yang begitu besar di sisi Allah. Saat kami berada di sini, suasananya terasa berbeda, lebih tenang, lebih khusyuk, dan terasa begitu dekat. Setiap langkah menuju masjid ini seakan membawa ketenangan, dan setiap sujud terasa lebih dalam, lebih penuh makna. Di tempat ini kami belajar bahwa awal dari segala kebaikan adalah niat yang lurus dan ketakwaan, seperti Masjid Kuba yang dibangun bukan karena kemegahan, tetapi karena keimanan. Dari Masjid Kuba, kami membawa pulang satu pelajaran, bahwa perjalanan menuju Allah selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Kebun kurma. Gimana? Mau ke fotoin bareng onta nggak? Kebun kurma. Bang. Kurma ajwa. Kurma Nabi Ajwa, kurma Nabi Ajwa, kurma Nabi Ajwa. Sini sini ibu sini. Sini. Coba halal, coba halal. 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 Halal, halal. Coba halal, coba halal. Kurma Nabi Ajwa.
1 kilo 40, 3 kilo 100 rial. Kurma Nabi. Perjalanan kami berlanjut menuju salah satu tempat yang cukup menarik di Madinah, kebun kurma. Di sini kami bisa melihat langsung bagaimana pohon kurma tumbuh. Buahnya yang disebut dalam Al-Quran dan menjadi salah satu simbol keberkahan di tanah ini. Menariknya, di sekitar kebun kurma ini tidak hanya ada penjual kurma. Kami juga menemukan banyak sekali pedagang dari Indonesia yang menjual makanan khas seperti bakso, mie ayam, dan lain-lain. Dan berbagai jajanan yang rasanya begitu familiar di lidah kita. Rasanya seperti berada jauh dari rumah, tapi tetap bisa menemukan suasana Indonesia. Namun sayangnya, saat kami datang, suasananya cukup sepi. Banyak warung Indonesia yang tutup. Kemungkinan karena masih dalam suasana lebaran. Dan para pedagang memilih untuk pulang kampung, berkumpul bersama keluarga mereka. Meski begitu, ada satu hal yang kami rasakan, bahwa dimanapun kita berada, selalu ada jejak Indonesia. Ada rasa rindu yang terobati, meski hanya dari sebuah tempat sederhana. Tanya apa? Alhamdulillah, kita sekarang udah di lokasi yang ketiga, Jabal Uhud. Perjalanan kami berlanjut menuju salah satu tempat yang penuh sejarah dan pelajaran besar, Jabal Uhud. Gunung yang berdiri kokoh di utara Madinah ini bukan hanya sekedar bentang alam, tetapi saksi bisu dari salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu Perang Uhud. Di tempat inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat menghadapi pasukan Quraisy. Di awal peperangan, kaum muslimin berada di atas kemenangan. Namun, keadaan berubah, bukan karena kekuatan musuh, tetapi karena adanya ketidaktaatan sebagian pasukan. Di dekat Jabal Uhud, terdapat bukit kecil yang dikenal sebagai Jabal Ar-Rumah atau Bukit Pemanah. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan sekitar 50 pemanah dengan satu pesan yang sangat tegas, agar mereka tidak meninggalkan posisi dalam kondisi apapun, baik menang maupun kalah. Namun, ketika kaum muslimin mulai memenangkan peperangan, sebagian pemanah turun dari bukit. Mereka mengira perang telah usai dan ingin mengumpulkan harta rampasan. Padahal perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas. Akibatnya, pasukan Quraisy melihat celah tersebut dan menyerang dari belakang. Keadaan pun berbalik dan kaum muslimin mengalami ujian yang sangat berat. Banyak sahabat gugur, termasuk paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengalami luka dalam peristiwa ini. Di tempat ini, kita tidak hanya melihat sejarah, tetapi juga belajar satu pelajaran yang sangat besar, bahwa kemenangan bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang ketaatan. Satu perintah yang dilanggar bisa mengubah segalanya. Saat kami berdiri di sini, melihat Jabal Uhud dan Bukit Pemanah, hati terasa diam, penuh rasa hormat, dan penuh perenungan. Tempat ini mengajarkan kami bahwa dalam hidup, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kunci dari setiap keberhasilan. Di sore hari, kami berjalan di sekitar pelataran Masjid Nabawi. Kami mengunjungi Masjid Al-Ghamamah, yaitu tempat di mana Rasul meminta diturunkannya hujan. Di sebelah kanannya berdiri Masjid Abu Bakar Asy-Shiddiq, dan tidak jauh dari situ berdiri juga Masjid Ali bin Abu Thalib. Perjalanan kami di Madinah memberikan begitu banyak pelajaran, dari keindahan alam di Al-Ula, ketenangan di Masjid Quba, kesederhanaan di kebun kurma, hingga pelajaran besar di Jabal Uhud. Semuanya bukan hanya tentang tempat, tetapi tentang makna yang kami rasakan di setiap langkah. Dan kini kami akan melanjutkan perjalanan meninggalkan Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota Rasulullah SAW, dengan hati yang berat namun juga harap. Karena perjalanan ini belum selesai, langkah kami selanjutnya menuju tempat yang selama ini kami rindukan, Tanah Haram, Mekah.
Di sanalah perjalanan ibadah kami akan mencapai puncaknya dan cerita kami akan berlanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih.